Halo pemirsa, teka-teki motif pembunuhan Brigadir Yosua terjawab. Verdi Sambo mengakui rencanakan pembunuhan bersama dua ajudannya karena emosi sang istri mengalami pelecehan yang dilakukan Brigadir Yosua di Magelang, Jawa Tengah. Saya Rian Kaputra, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam sergap. Selatan 19 jajaran Puring hingga saat ini aman berkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Pemirsa, seorang wanita tewas akibat kebakaran rumah sekaligus bengkel motor di Kabupaten Tangerang, Banten. Korban yang merupakan anak pemilik bengkel terjebak kobaran api. Api dengan cepat melahap sebuah bangunan rumah dan bengkel motor di Kampung Jatimulya, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Kebakaran terjadi menjelang subuh saat seluruh penghuni rumah tidur. Menurut saksi, api pertama kali muncul dari lantai 2 rumah korban. Besarnya api yang dengan cepat membakar rumah membuat anak korban wanita 21 tahun tewas terjebak. Ya, sempat nolongin anak, nggak sanggup sampai ngejebol belakang pun itu udah nggak kuat kita. Sampai pada lihat tuh, ngejebol seng di belakang ini. Nyelamatin anak, tapi udah nggak sanggup karena api udah ngeluap ke muka sama asap nggak kelihatan. Suara anak udah nggak gini, ya udah pasrah udah. Di mana nih Pak? Sumber api ini sampai saat ini belum diketahui, namun menurut korban yang tidak meninggal ini kepada rumah tangganya bahwa api tiba-tiba besar, ya kemungkinan besar katanya di lantai 2. Kepolisian dari Polsek Teluk Naga menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Diduga supir mengantuk, sebuah mobil terguling usai menabrak pohon dan tembok pagar rumah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kerasnya benturan membuat mobil terbalik hingga ringsek. Sebuah mobil terguling di Jalan Pangeran Antasari, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mobil ini ringsek hingga kedua ban bagian depan lepas. Kecelakaan berawal saat mobil melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Prapanca menuju Blok M, Jakarta Selatan. Pengemudi diduga mengantuk, hilang kendali, menabrak pohon dan rumah hingga terguling. Kerasnya benturan membuat tembok dan pohon rusak. Kronologisnya dia mungkin ngantuk atau apa, dan tiba-tiba oleng ke kiri, nabrak pohon, pagar rumah, berakhir di sana, berakhir ya. Kalau korban sih nggak apa-apa, cuma luka-luka doang, kendaraannya doang hancur. Di dalam mobil ada berapa orang, Pak? Jadi kurang lebih 2 orang, Bang. Berdua orang? Di Kribo ya, temennya. Tapi nggak apa-apa? Ya, temennya nggak apa-apa, pengendara nggak apa-apa. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun pengemudi mobil alami luka ringan. Kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, ditinggal sholat penjaga palang pintu perlintasan, sebuah mobil ditabrak kereta api di Pasuruan, Jawa Timur. Pengemudi tewas usai mobilnya terseret puluhan meter. Warga berupaya mengevakuasi jasad korban ke mobil ambulan usai tertabrak kereta di perlintasan kereta api Desa Grongan Keraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kecelakaan berawal saat mobil yang dikendarai Arifin dan satu penumpang lainnya, Harto, hendak melintas di perlintasan kereta. Pengendara diduga kurang berhati-hati, tidak mengetahui ada kereta api Sri Tanjung melaju dari arah Probolinggo ke arah Surabaya. Sementara pos jaga pintu kereta kosong ditinggal petugas ibadah. Mobil tertabrak dan terseret sejauh 20 meter. Satu penumpang, Harto, tewas sementara pengendara mobil selamat. Setelah tinggal sholat, jam 12:03 balik saya sini lagi. Ya, terus? Nggak tahunya udah kejadian. Biasanya jam 12:10 baru melintas dia. Oh, berarti kereta itu maju. Nah, gitu loh. Berarti setiap hari sampai jaga di sini atau khusus untuk karyawan aja? Setiap hari, Pak. Oh, kapan ini nggak di sini ya? Nggak ada teman. Itu KA Sri Tanjung, tujuan ke Jogja. Untuk kendaraan ini
dari arah utara pabrik ke selatan. Dan posisinya untuk penjaganya kosong. Palang pintu tanpa palang pintu. Ada palang pintunya ini. Dan ini yang dijaga oleh swadaya dari pabrik. Oh gitu. Pas kebetulan penjaganya tidak ada. Penjaganya posisinya sholat. Jasad korban dievakuasi ke RSUD Bangil, Kabupaten Pasuruan. Perlintasan kereta yang ada di wilayah Gerongan ini memiliki penjaga dari swadaya perusahaan di wilayah setempat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Menyeberang jalan saat lalu lintas ramai, seorang pelajar ditabrak motor di Keramat Jati, Jakarta Timur. Korban terpental dan pengendara motor terjatuh. Kamera milik pengendara mobil merekam seorang pelajar tertabrak motor usai menyeberang saat arus lalu lintas tengah ramai di Jalan Dewi Sartika, Keramat Jati, Jakarta Timur. Pengendara motor tidak sempat lakukan pengereman karena korban menyeberang secara tiba-tiba. Korban sempat terpental dan pengendara motor terjatuh. Kedua korban alami luka ringan. Sangat khawatir, Pak. Soalnya di sini kan kendaraannya jalurnya jalur hidup, kendaraannya ngebut gitu, Pak. Ini emang biasanya suka pada ngebut di sini, Pak? Betul. Untuk anak sekolah juga ramai kalau pas jam pulang sekolah? Anak sekolah ada, Pak. Siap. Atas kejadian ini mengingatkan kembali bagi masyarakat untuk berhati-hati saat berada di jalan raya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Tersambar api bakaran sampah untuk mengusir nyamuk, bengkel motor di Palembang terbakar. Seorang wanita pemilik bengkel mengalami luka bakar di kaki. Kobaran api membakar sebuah bengkel motor di Jalan KH Wahid Hashim, Palembang, Sumatera Selatan. Warga yang berada di lokasi bahu-membahu memadamkan api dengan peralatan seadanya. Api padam setelah 2 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Ayuni, sang pemilik bengkel, mengalami luka bakar di bagian kaki. Kebakaran berawal ketika korban hendak membakar sampah di depan bengkel. Naas, api semakin membesar dan merambat ke seluruh bangunan bengkel. Sebelah sini isi minyak, terus tiba-tiba api udah tahu datang dari mana. Oh, lagi isi minyak, ngisi minyak masuk. Jadi kenapa percikan api itu di tangan kau? Cuma yang parah itu cuma aku baik kaki. Kalau laki aku cuma ini baik, kena panas minyak baik. Pemilik bengkel diamankan ke Mapolsek Seberang Ulu 1 Palembang untuk pemeriksaan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kaca mobil yang terparkir di depan masjid dipecah oleh pencuri. Uang ratusan juta dana bantuan operasional sekolah yang baru diambil dari bank digasak para pelaku. Sebuah mobil menjadi korban pencurian dengan modus pecah kaca di depan Masjid Al-Fatah Waiurang, Kalianda, Lampung Selatan. Dana bos senilai 120 juta rupiah yang baru diambil dari bank hilang. Menurut saksi, 2 pelaku berkendara motor memecahkan kaca mobil yang sedang ditinggal oleh pemiliknya. Korban wanita yang diduga guru saat itu sedang singgah ke rumah kerabat yang berada di belakang masjid. Sementara sopir yang bertugas menjaga uang dan kendaraan sedang ke toilet masjid. Warga yang melihat sempat mengejar pelaku namun gagal ditangkap. Pelaku diduga telah mengincar korban dari bank. Satu ini rame, ada cepat dekat maling juga tadi, dari maling. Rame yang sempat kabur, udah sempat kabur orang. Orang itu pakai apa? Pakai motor satu, orang 2. Oh, pakai motor ya, yang si terduga yang ngambil ya, gitu. Yang pelaku ini jalan, temennya ini menunggu, nggak tahu nunggu di mana. Tentu tiba-tiba udah ada motor di situ aja gitu. Jadi memang benar adanya kejadian 363 ya, pencurian dengan pemberatan dengan cara memecahkan kaca sebuah mobil jenis Toyota tadi itu. Nah, itu dari pegawai yang baru ngambil uang. Uangnya itu diperkirakan 120 juta. Polisi lakukan olah TKP untuk menyelidiki kasus pencurian modus pecah kaca ini. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan.
Teka-teki motif pembunuhan Brigadir Yosua terjawab saat pemeriksaan di Makobrimob Kelapa II Depok. Irjen Ferdi Sambo mengakui merencanakan pembunuhan bersama dua ajudannya, yakni Barada Eliezer dan Brigadir Ricky Rizal. Sambo mengaku emosi menerima laporan pelecehan dari istrinya yang dilakukan Brigadir Yosua di Magelang, Jawa Tengah. Irjen Ferdi Sambo menjalani pemeriksaan pertamanya di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat, Kamis siang kemarin setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Mantan Kadif Propam tersebut diperiksa sekitar 7 jam sejak pukul 11 siang hingga 6 sore. Saat pemeriksaan, sang jenderal mengakui merencanakan pembunuhan Brigadir Yosua bersama Barada Eliezer dan Bribka Ricky Rizal, dua ajudannya. Sambo mengaku emosi setelah dilaporkan Putri Chandrawati, istrinya, mengalami pelecehan yang dilakukan Brigadir Yosua saat berada di Magelang, Jawa Tengah. Saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa di dalam keterangannya, tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Oleh karena itu, kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan, untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Joshua. Saya kira demikian rekan-rekan. Terima kasih. Pada pemeriksaan tersebut, 3 tersangka lainnya diperiksa di Bareskrim Polri. Akibat skenario pembunuhan Brigadir Yosua, 25 polisi telah diproses etik oleh Inspektorat Khusus karena melakukan pelanggaran etik. 15 diantaranya dimutasi. Tim Liputan melaporkan. Hasil penyelidikan Komnas HAM dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua ditemukan indikasi obstruction of justice atau pengaburan fakta yang mengarah pada pelanggaran HAM. Pemeriksaan terhadap Irjen Ferdi Sambo yang dijadwalkan Komnas HAM Kamis siang kemarin batal dilakukan. Namun karena waktu yang bersamaan dengan penyidikan tim khusus Mabes Polri, Komnas HAM menghormati prosesnya. Komnas HAM masih menunggu penjadwalan ulang dari tim sus Mabes Polri untuk bisa menghadirkan Ferdi Sambo. Dari hasil pemeriksaan dan pengumpulan bukti, ditemukan indikasi obstruction of justice atau pengaburan fakta yang mengarah pada pelanggaran HAM. Komnas HAM masih menyelidiki kasus ini dengan mengumpulkan keterangan dan bukti terkait. Sudah lumayan benderang. Salah satunya adalah adanya indikasi kuat terdapat obstruction of justice. Obstruction of justice itu kalau dalam konteks hak asasi manusia itu erat kaitannya dengan proses hukum. Ya, apakah ada hambatan ataukah tidak? Kalau dalam bahasa hukum yang biasa dipahami oleh masyarakat, dalam konteks kasus ini itu terkait dengan bagaimana TKP berubah dan lain sebagainya. Terkait obstruction of justice, indikasi kuat memang menjadi obstruction of justice. Obstruction of justice itu dalam konteks hak asasi manusia itu diskusinya ini pelanggaran hak asasi manusia ataukah tidak. Indikasinya sangat kuat ke sana. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK akan memutuskan perlindungan untuk Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo, pekan depan. LPSK menyebut Putri Chandrawati butuh pengobatan psikiater. Usai asesmen, LPSK melalui tim psikolog dan psikiater menyebutkan Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo, mengalami trauma dan membutuhkan pengobatan psikiater. LPSK menyatakan sejauh ini Putri Chandrawati tidak bisa dimintai keterangan. Namun, LPSK telah mendapat informasi dari pihak lain terkait kondisinya. LPSK akan mengumumkan keputusan apakah Putri Chandrawati dapat dilindungi atau tidak pada pekan depan. Pihaknya tidak akan melakukan asesmen ulang terhadap istri Ferdi Sambo untuk mempercepat proses investigasi. Tertipu penumpangnya, seorang pengendara ojek online di Sawah Besar, Jakarta Pusat kehilangan motornya. Pelaku berpura-pura meminjam motor korban dengan alasan membeli makan.
Berpura-pura mencari kamar kos, seorang pria membawa kabur motor milik pengemudi ojek pangkalan di Jalan Mangga Besar 2 Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Peristiwa berawal saat pelaku mencari kamar kos di lokasi kejadian. Setelah harga disepakati, pelaku memberikan uang tanda jadi Rp50.000. Usai beristirahat, pelaku yang baru mengenal korban meminta diantarkan ke tempat kos sebelumnya di Jalan Budi Rahayu untuk mengambil barang-barang. Sampai di tujuan, pelaku meminjam motor korban dengan alasan ingin memberi makan. Lebih dari 2 jam, pelaku menunggu hingga akhirnya menyadari telah menjadi korban penipuan. Udah saya mau ngojek aja deh sama dia katanya. Pas mau ngojek, udah ngojek tuh 4:30. Pas mau ngojek, yang punya motor itu diturunin. Dia minta diantar tapi minta diantar. Nah dia turunin kata dia, dan tunggu sini aja ya. Saya ntar juga teman saya datang. Saya mau beli makan dulu kata gitu. Pas ditungguin tuh udah nggak nongol-nongol lagi sampai malam. Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan kasusnya ke Polsek Sawah Besar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Mayat wanita ditemukan dalam karung di Kali Ciliwung, Depok, Jawa Barat. Diduga korban dibuang di Bogor dan terbawa arus. Lalu siapakah pelaku pembunuhan ini? Temukan jawabannya sesaat lagi. Tetap di Sergap. Bantuannya, 87 jalan muda, 86.